Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pada video ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10, di mana nanti kita akan membahas mengenai operasi kerja komputer dan juga membahas sistem bilangan. Bagaimana teman-teman untuk pertemuan sebelumnya mengenai ujian tengah semester? Apakah Anda semua bisa mengerjakan dengan maksimal? Apakah ada kesulitan di sana dalam pengerjaan soal? Ya, saya yakin tidak ada permasalahan jika Anda semua selalu menonton dan juga mengerjakan latihan soal yang sudah sering saya berikan pada pertemuan 1 sampai ke 7. Karena sebagian besar soal UTS saya ambilkan dari latihan soal dan juga ada beberapa yang nilainya saya ganti, tetapi caranya masih sama. Nah, jadi pada pertemuan hari ini silahkan Anda semua bagi yang belum ya untuk menyiapkan alat tulis berupa ballpoint dan juga buku guna nanti untuk mencoba ya untuk mengerjakan latihan soal yang akan ada di dalam pertemuan hari ini. Oke teman-teman, ini materinya Anda sudah bisa download di dalam Syakat ya, linknya saya sertakan di sana mengenai operasi kerja komputer dan juga sistem bilangan. Baik, tujuan pembelajaran dalam pertemuan hari ini adalah yang pertama, mahasiswa bisa memahami mengapa komputer bekerja menggunakan sistem bilangan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mahasiswa bisa memahami pembentukan teks ataupun karakter tulisan, suara, gambar, dan juga video secara digital menggunakan sistem bilangan. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa memahami sistem bilangan yang digunakan dalam komputer. Ada beberapa sistem bilangan yang mana nanti kita akan pelajari. Di antaranya ada sistem bilangan desimal, mungkin ini sudah familiar dengan Anda semua. Kemudian yang kedua itu adalah sistem bilangan biner. Ini adalah bilangan yang sangat berperan sekali ya, karena nanti komputer itu sebenarnya bisa memahami bilangan biner itu. Dan sistem bilangan yang ketiga ada bilangan oktal, dan yang terakhir ada heksadesimal. Dan tujuan yang keempat adalah mahasiswa dapat mengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Oke, jadi nanti ada bilangan biner ya, nanti kita baca nilainya berapa ya. Biar kita bisa membaca, karena kita sudah familiar dengan bilangan desimal, maka bilangan biner tersebut nanti kita ubah ke dalam bilangan desimal. Baik teman-teman, kenapa komputer bekerja menggunakan sistem bilangan? Di sini adakah yang tahu ya, atau mau mengira-ngira? Coba dijawab di dalam komentar ya. Mengapa komputer bekerja menggunakan sistem bilangan? Baik, jadi di dalam komputer sebagai otaknya itu kan ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, bagian dari komputer yang merupakan otak dari komputer ya, CPU ini merupakan bagian dari komputer yang juga merupakan otak dari komputer. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya beda ukuran nanti kalau di dalam laptop ataupun di dalam komputer. Nah, kemudian di dalam CPU sendiri, teman-teman sudah tahu belum di dalamnya ada apa saja? Ya, di dalamnya ada unit aritmatika dan logika, serta ada unit kontrol ya, dan juga unit memori, atau kita sering biasanya disebut sebagai unit arika dan logika itu sering disebut sebagai ALU ya. Kemudian untuk unit memori itu ada di dalamnya ada register ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini yang dulu sudah mengambil jurusan komputer sudah memahami lah yang ada di dalam CPU ini. Tapi saya yakin tidak semua mahasiswa Universitas Telkom itu dari lulusan jurusan komputer ya. Ada beberapa yang mungkin dari sekolah menengah atas, ada juga yang dari
madrasah aliyah ya. Kemudian ada juga yang dari SMK, cuma jurusannya bukan komputer. Baik teman-teman, seperti itulah dalam dari CPU, yang mana untuk aritmatika dan logika ini dia peran utama ya. Dia hanya bisa bekerja berdasarkan logika ya, dan nanti logika itu didasari dari bilangan biner ini ya. Mikroprosesor hanya memahami kode bahasa mesin dalam bilangan biner. Nah, kenapa tadi saya mengatakan yang paling utama itu adalah bilangan biner? Karena komputer ini ya, si CPU ini, baik di komputer, laptop ataupun perangkat digital lainnya, dia hanya bisa memahami kode 0 dan kode 1, teman-teman. Jadi ketika kita memberikan perintah di dalam komputer, entah menggunakan bahasa pemrograman apapun, misalkan Python ataupun Java ya, maupun JavaScript, C atau C++, ada lagi juga yang bahasa yang lainnya ya, PHP, HTML, dan juga banyak lagi bahasa pemrograman. Pada dasarnya bahasa tersebut digunakan hanya untuk mempermudah manusia ataupun programmer dalam memberikan perintahnya. Nah, meskipun kita menuliskan dalam teks ya, dalam bentuk tulisan perintah-perintah umumnya menggunakan bahasa Inggris, itu nanti program tersebut itu dikonverter ya teman-teman. Ya, dikonverter itu diubah ke dalam bahasa mesin ya, ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, bahasa mesin itu ya biasanya terdiri dari bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah, logikanya seperti itu teman-teman. Jadi nanti si komputer ini, si CPU itu hanya bisa memahami 0 dan 1. Dia nanti ada alurnya. Jika dia 0, dia akan lari kemana? Ya, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan mata kuliah flowchart ya, percabangan misalkan. Di sana ada suatu kondisi yang mana kondisi itu jika terpenuhi dia akan lari ke bawah, dan jika tidak terpenuhi dia akan lari ke kanan gitu ya. Jadi ada pertigaan istilahnya. Nah, kalau dia 0, dia belok ke kiri atau ke kanan ya. Misalkan kalau 0, dia harus belok ke kiri. Kemudian nanti setelah belok ke kiri itu mungkin nanti ada pertigaan lagi ya, ada pertigaan lagi, dan dia di situ harus belok kemana? Oh, ternyata setelah itu belok ke 1 ya, berarti ke kanan. Nah, setelah belok ke kanan, nanti dia ada pertigaan lagi, tapi nilainya di situ 0, berarti dia harus belok ke kiri. Jadi istilahnya logikanya seperti itu. Ketika 0 dia belok ke kiri, ketika 1 dia belok ke kanan. Nah, nantilah program itu bisa berjalan berdasarkan logika seperti itu teman-teman. Jadi komputer ini sifatnya real ya, nggak ada nilai awam, nggak ada nilai yang ambigu 0,5 gitu, nggak ada. Jadi kalau nggak iya ya tidak, kalau ya nggak high ya low, kalau nggak 1 ya 0 ya, kalau nggak on ya off. Nah, logikanya hanya 0 dan 1 itu saja, nggak ada nilai di tengahnya, nggak ada 0,5. Nah, komputer menggunakan sistem bilangan biner untuk mengeksekusi perintah. Misalkan bahasa pemrograman yang saya ceritakan seperti ini ya, kita menulis dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Ini mayoritas kan bahasa pemrograman itu mendekati dengan bahasa Inggris ya, karena para penciptanya sih biasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Mungkin nanti teman-teman di sini ya bisa menciptakan bahasa pemrograman yang nanti ditulis programnya itu menggunakan bahasa Indonesia ya, ataupun bahasa Jawa ya. Keren nanti ya. Oke, ya, jadi kita menuliskan seperti itu. Misalkan integer a, b, sum ya. Terus ada scanf, modulus d gitu ya, dan seterusnya. Meskipun kita tulis seperti ini, nanti si aplikasi penulis program yang tersebut akan mengcompile ya. Shortcode ini akan dicompile, akan dikonvert menjadi bahasa mesin, sehingga dia diubah menjadi 0100 gitu seterusnya, tergantung dari perintah apa yang nantinya dituliskan di dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, jadi meskipun teman-teman misalkan nanti juga mengetik ya, ataupun menginputkan suatu perintah ya di dalam komputer, mengetik mouse, kemudian menekan tombol di keyboard dan juga yang lainnya, itu sebenarnya nanti si prosesor tersebut menerimanya itu berupa kode bilangan biner ya. Manusia memerintahkan komputer dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language.
yang akan dikompilasi dan diterjemahkan oleh bahasa assembler menjadi bahasa mesin dalam bentuk bilangan biner. Jadi bahasa assembler ini adalah bahasa tingkat rendah yang mana dia sangat mendekati dengan bahasa mesin, yaitu bilangan biner. Bahasa tingkat tingginya apa? Contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, ada PHP, kemudian ada C++, ada C, kemudian ada Python, Java, dan juga yang lain sebagainya. Nah, kemudian multimedia direpresentasikan dalam kompilasi bilangan dalam bentuk angka juga. Nah, ada multimedia kan terdiri dari teks ya, misalkan karakter, ada angka, huruf, terus ada tanda baca, spasi, ya, kemudian ada tanda seru dan juga yang lainnya lah di dalam karakter itu ya. Kemudian kalau gambar atau image itu kan terdiri dari piksel dan warna, berapa piksel dia, kemudian konfigurasi warnanya itu seperti apa. Nah, kemudian ada juga suara ya, biasanya itu kan formatnya MP3 ya. Terus ada video. Nah, video ini sebenarnya itu merupakan awalnya itu adalah suatu gambar yang dirangkai ya, digerakkan dengan cepat. Nah, gambar itu berarti banyak sekali. Ada berapa frame, ada berapa gambar di dalam 1 detik video itu. Nah, semakin banyak gambarnya, maka kualitas videonya itu juga semakin bagus. Tentunya ukurannya juga semakin gede. Ya, misalkan di dalam 1 detik ada 10 gambar nanti. Nah, itu mungkin ukurannya masih kecil ya. Terus kalau dibandingkan dengan 1 detik video itu ada 100 gambar. Nah, itu kan beda nanti hasil dari kualitas gambarnya itu berbeda. Jadi video ini pada dasarnya sama dengan gambar. Pada sistem komputer ataupun teknologi informasi, semua media direpresentasikan dengan bilangan angka biner. Ya, jadi semua ini baik teks, gambar, suara, ataupun video, sebenarnya itu sistem kerjanya dia berdasarkan bilangan biner ya teman-teman. Oke ya. Nah, di dalam suatu ukuran file data ya, nah, kita mengenal sedikit dulu mengenai ukuran data. Ada beberapa ukuran memori. Nah, jadi satuan byte itu adalah satuan yang mana dia terdiri dari 8 bit. Kalau kita representasikan ke dalam bilangan biner itu gampang nyebutnya itu adalah ada 8 digit ya. Ada 8 digit. Angka 0, angka 1, angka 0, angka 1 itu ada 8 digit. Jadi 1 byte itu 1 bit. Ya, singkatannya kalau byte itu B-nya besar. Tapi kalau bit itu B-nya kecil. Nah, makanya dari itu 1 kilobit itu ada 1024 bit. Ya, 1024 byte ya. Jadi teman-teman misalkan beli kuota, yang ini mudahnya kan seperti itu. Beli kuota 10 giga. Nah, isinya itu kalau dicek itu enggak 10 berapa? 10 megabit ya. 10.000 megabit ya. Kalau dicek enggak 10.000 megabit, tapi 10.240 megabit. Nah, karena di sana satuan dari 1 bit itu adalah 8 bit teman-teman. Jadi kelipatan 28. Nanti juga sama ya, 1 megabit itu sama dengan 1024 KB atau sama aja dengan 1024 kali 1024 bit ya. Baik teman-teman, ini hanya sekilas saja untuk mengetahui. Nah, jadi nanti ini itu juga akan digunakan dalam penggunaan memori ya. Oke. Representasi stack ya sekarang. Jadi tadi dikatakan bahwa seluruh multimedia itu juga direpresentasikan dengan menggunakan sebuah angka. Nah, ini dimulai dari teks. Misalkan teman-teman di sini menekan huruf yang ada di dalam keyboard komputer ataupun laptop Anda. Nah, maka microcontroller ataupun CPU ya, ataupun mesin otaknya yang ada di dalam keyboard itu, ya, karena kan di masing-masing komponen itu ada mesinnya teman-teman, termasuk di dalam mouse itu juga ada mesinnya. Nah, nanti dia akan mengubah apa yang Anda lakukan di situ ke dalam bahasa kode biner. Nah, jadi meskipun Anda di sini mengetiknya dengan menggunakan jelas ya dengan menggunakan fisik, tapi nanti sebenarnya keyboard tersebut mengkodekan si CPU, dia mengirimkan data ke CPU itu berupa kode biner. Nah, kode binernya misalkan huruf T itu 01010100.
dia dikirimkan ke memori komputer yang selanjutnya akan ditampilkan ke dalam monitor. Oke, di sini ya ditekan di keyboardnya, nanti si keyboard ini mengirimkan data ke CPU itu bukan berupa huruf T gitu, bukan, tapi dia berupa kode biner. Nah, kode biner dimasukkan ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 bit dia, ada 8 digit. Ya, nanti CPU ini menerima dan dia akan menampilkan ke dalam monitor. Ya, data yang dikirim di sini juga berupa kode. Nanti si monitor ini dia kan ada microcontrollernya, ada IC-nya ya. Dia menjelaskan kode ini ditampilkan ke dalam bentuk huruf T. Begitu juga saat teman-teman menggeser mouse ya, kursornya juga sama dia. Data yang dikirim itu adalah berupa data biner. Ya. Nah, ini ada beberapa kode huruf atau karakter ya. Jadi ini binary, kemudian yang tengah oktal, kemudian di sini ada desimal, dan yang kanan ada hexa. Nah, ini kalau di dalam grafiknya ya, itu berupa huruf-huruf seperti ini. Misalnya huruf A itu ada 1 0 0 0 0 0 1. Nah, ini huruf A besar. Berbeda dengan huruf A kecil. Kalau A kecil 1 1 0 0 0 0 1. Nah, itu satu huruf aja memiliki 8 kode teman-teman, 8 bit ya, ada 8 digit. Nah, bayangkan nanti ketika teman-teman mengetik berapa ribu kata, berapa ribu huruf ya. Jadi setiap satu kata, satu huruf, maaf ya, setiap satu huruf dia memiliki jumlah bit 8 ya, atau ukuran 1 bit ya, ada 8 bit. Nah, jadi kalau misalkan saya menulis aku, itu dia berarti ukurannya ada 3 bit atau 24 bit ya, 8 kali 3. Nah, nanti teman-teman dicoba ya, ditulis di dalam Office, di Word, ditulis jumlahnya huruf yang ditulis, kemudian nanti disimpan filenya ukurannya sama enggak dengan perhitungan manual. Ya jangan banyak-banyak dulu, misalkan teman-teman menulis 10 huruf atau berapa huruf gitu ya. Oke, ini selain ini juga masih banyak lagi ya untuk karakter ASCII, karena ini hanya sebatas informasi, jadi saya nggak menampilkan semua. Kalau tampilkan semua nanti dan saya jelaskan satu persatu nggak cukup ya, dan nggak mungkin kita menghafalnya. Untuk A itu kodenya berapa, B kodenya berapa, C D E F G, belum lagi nanti tanda bacanya, spasi, kemudian koma, tanda petik, ya, garis miring, terus underscore, dan juga karakter-karakter yang lainnya itu banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa googling ya di internet. Ya, lanjut yang kedua, di sini merepresentasikan suatu gambar atau image. Nah, gambar atau image itu disusun oleh vektor elemen ataupun disingkat sebagai pixel. Nah, misalkan ada suatu monitor ya, suatu layar yang menampilkan gambar seperti ini, teman-teman. Teman-teman di sini pasti sudah mengetahui kan bahwa monitor itu di dalamnya itu terdapat dot yang kecil ataupun bagian-bagian kotak-kotak yang kecil ini ya. Nah, itu nanti dia akan mengeluarkan suatu cahaya. Nah, dimana ketika dia katoda ataupun anoda, ketika rangkaiannya itu tergantung anoda atau katoda. Jadi kalau satu itu dia bisa mati ya. Dikodekan 1 dia akan mati atau hitam di sana. Tetapi kalau dikodekan 0 dia akan menyala. Nah, jadi ketika kita memberikan nilai biner seperti ini 00 01 1 1 1 0 0 dia akan menampilkan layar yang seperti itu. Di tengahnya yang 111 itu mati, yang samping 33 ini dia menyala. Nah, terbentuknya gambar itu berdasarkan seperti ini. Ini kita zoom ya. Nah, kemudian ini untuk gambar hitam putih. Terus untuk gambar yang berwarna, ya, piksel warna terbentuk oleh 3 titik warna, yaitu red, green, dan blue. Jadi setiap satu titiknya tadi dia terdapat 3 warna RGB, red, green, dan blue. Nah, dan nanti setiap warna red, green, dan blue ini dia memiliki suatu nilai yang berbeda-beda. Contohnya ya, ketika warnanya hitam, nah dia RGB-nya bernilai 000. Nah, ini mungkin kayaknya sudah yang anoda ya. Kemudian ketika berwarna putih, dia 255, 255, dan 255. Karena nilai tertingginya itu adalah 255.
Nah, jadi kalau ketiga-tiganya itu 255, dia memunculkan warna putih. Terus ketika menampilkan warna silver misalkan ya, jadi susunannya untuk yang rednya itu nilainya adalah 192, kemudian greennya juga 192, dan bluenya juga 192. Nah, dia menampilkan warna silver. Jadi dari ketiga warna tersebut dia bisa menampilkan ya jutaan warna, 16,7 juta warna kurang lebihnya. Jadi nanti di sini nilainya 111 ya, 100, 2,1,2 dan rangkaian seterusnya ya. Sampai 255, 255, 255. Ada banyak sekali paduan warna. Ya, masing-masing titik warna RGB memiliki level warna dari 0, nilai terendahnya, sampai dengan 255, nilai tertingginya. Jadi totalnya ada 256 level warna ya. Level warna dari setiap titik warna dinyatakan dalam angka ya, 0 sampai 255 tadi. Oke, dan di sini saya contohkan dalam suatu gambar kucing ya, imut itu. Kemudian saya ambil pada bagian kecilnya, di bagian hidungnya. Nah, karena di sana ada perbedaan warna, ada yang agak hitam, kemudian ada yang putih ya. Nah, dari sumber itu saya zoom. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman juga sering ya ngezoom suatu foto, dia menjadi istilahnya agak ngeblur gitu ya, karena pikselnya mungkin kecil ya. Jadi ketika di zoom segitu gitu langsung dia timbul kotak-kotaknya, pikselnya kelihatan gitu. Nah, kita ambil di sini ya. Terus kita bisa melihat dari tabel itu, dari gambar ini yang saya tunjuk kursor, bahwa nilainya itu seperti ini, piksel dari image dari hidung kucingnya. Jadi pada bagian pojok kiri atas itu nilainya adalah 201. Nah, ini kalau yang hitam putih teman-teman, tadi yang 1 dan 0 tadi. Nah, kalau tadi direpresentasikan hanya hitam pekat sama putih pekat ya. Kalau di sini kan ada perbedaan warnanya, putihnya agak abu-abuan ataupun agak kehitaman, dan di sini ada hitamnya tapi juga agak putih ya. Nah, di sana kita bisa ubah 01 itu menjadi 0 sampai 255. Oke, lihat pada bagian ini teman-teman. Pada bagian di sini 231 ya, itu adalah nilai yang paling cerah. Nah, di dalam fotonya. Kemudian kalau kita cermati pada bagian di sini atau ini ya, nilai terendahnya itu adalah bagian yang paling terhitam. Nah, warna piksel yang paling putih memiliki nilai tertinggi yaitu 231. Nah, ini karena putihnya itu enggak putih 100% ya. Dia agak sedikit ke abu-abuan ya, ada campuran hitamnya. Jadi kalau nilai putih pekat itu kan 255. Nah, ini dia enggak putih sempurna. Kemudian warna yang paling hitam dia memiliki nilai terendah 15. Nah, yang terhitam di situ maksudnya terhitam di foto ini. Nah, kalau dari keseluruhan, kalau yang paling hitam itu sebenarnya harusnya 0. Tapi karena di sini hitamnya itu enggak hitam sempurna, jadi warnanya memiliki nilai 15. Oke ya teman-teman, itu mengenai gambar, dan seterusnya di sini saya merepresentasikan suara. Jadi suara itu kalau kita lihat ya di dalam alat digital ya, itu kan seperti gelombang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah biasalah menggunakan suara melihat equalizer ya, ataupun kalau di waktu itu ada aplikasi untuk karaokean gitu ya, yang simbol itu kan ketika kita ngomong ataupun recording suara ya, ketika kita ngomong keras itu nanti gelombangnya itu semakin tinggi, semakin keras semakin tinggi. Semakin pelan maka gelombangnya semakin pendek. Nah, itu kalau analog seperti itu teman-teman. Ya, yang bagian kiri sound wave ini. Sinyal analog warna hijau ini ya, hijau atau biru ini ya. Kalau di tempat saya kok biru ya. Akan diubah menjadi sinyal digital dengan teknik sampling dan kuantisasi. Ya, analog digital to converter. Ya, analog to digital converter. Jadi meskipun dia berupa sinyal analog, dia bisa disimpan atau diubah ke dalam digital ya, biar dia bisa diolah di dalam komputer, bisa di save di dalam format MP3 ataupun format penyimpanan suara yang lainnya. Level sinyal digital akan diubah menjadi data digital biner 0 dan 1
Ya, contoh musik yang direkam dengan format file MP3. Oke, jadi setiap satu bagian ini kan datanya kontinu ya. Jadi setiap nilainya itu perubahannya ada terus di sini ya, setiap nilai ini. Tetapi kalau di dalam digital dia nggak ada. Dia diambil secara diskrit ya, secara tetap. Ya, di sini langsung naiknya drastis, langsung ke atas ya, langsung ke atas. Nggak ada landainya dia. Kalau di sini kan ada, atau yang di sini. Nah, oh mungkin yang di warna hijau ini yang ini ya mungkin ya. Oke ya, jadi kalau diskrit kan datanya kontinu. Nah, kemudian nanti dia merepresentasikan si suara ini ya, setiap satu nilainya itu ke dalam biner. Nah, ini nilainya berapa ya? Nilainya berapa? Misalkan 1, ini 3 ya. Dimulai dari 3, misalkan 3. Nah, 3 itu binernya berapa? Nah, ketulis nanti binernya 000 1 ya, 0000011. Nah, itu binernya seperti itu. Terus nanti yang kedua ini nilai binernya berapa? Jadi nanti dia berurutan. Ya, setiap satu bagian dipresentasikan ke dalam biner, kemudian nanti dia berurutan. Ya, digabung terus. Yang pertama sekian, yang kedua sekian, yang ketiga sekian. Nah, jadi enggak ketika naik dia 1, ketika turun dia 0, enggak, tapi setiap satu angka, satu nilai ya di sini itu nilainya berapa di dalam binernya. Misalkan ini 1 2 3 4, oh 4 desimal itu binernya berapa. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6, kemudian 6 itu binernya berapa. Kemudian 7 ya, sekarang 7 binernya berapa. 7-nya ada 2 kali ya. 7 ada 2 kali, nah, dan seterusnya. Oke, itu representasi suara ya. Dan kesimpulannya ya, setiap tag atau karakter, baik angka, huruf, tanda baca, spasi, dan lain-lain itu merupakan kode angka tertentu. Ya, jadi yang diinputkan ke dalam CPU, ke dalam Central Processing Unit itu berupa angka biner, bukan langsung berupa kode berupa hurufnya. Meskipun kita nanti menekannya itu langsung kita lihat di keyboard ya, ada H, ada W, ada D, F, H, G, J, dan huruf-huruf yang lainnya. Tapi yang diinputkan ke dalam CPU itu berupa kode biner. Gambar atau image yang berwarna terdiri dari piksel yang mempunyai nilai tertentu. Nah, nilai ini berupa angka untuk setiap warna yang membentuk sebuah piksel. Kemudian sinyal suara analog dapat diubah menjadi sinyal digital dengan menggunakan konverter analog ke digital, pengubah sinyal analog ke dalam digital. Dan nanti mungkin teman-teman yang jurusan sistem komputer akan mendapatkan mata kuliah pengolahan sinyal juga di semester berikutnya ya. Jadi di mana level suara setiap saat dinyatakan dengan angka. Nah, tadi saya katakan di bagian pertama ya, di bagian time pertama tadi di sini ya, time pertama itu nilainya berapa ya, misalkan di sini 3,2. Di time yang kedua nilainya 3,9. Di time yang ketiga nilainya 5. Angka-angka sampel di sini dia diubah ke dalam bilangan biner. Nah, nanti kita coba juga di pertemuan hari ini mengubah angka desimal ke dalam biner. Dan angka-angka ini nanti munculnya biner 6 digit, 8 digit, 8 digit atau 8 bit, 8 bit, dan dia nanti disambung terus ya, disambung terus menerus. Oke, dan video merupakan sederetan gambar diam yang dijalankan dengan kecepatan tertentu dalam setiap framenya ya, yang sangat cepat atau frame per second. Jadi video juga sebuah informasi yang berupa angka, karena tadi gambar itu juga berupa angka. Oke teman-teman, itu mengenai sistem kerja komputer dan kenapa kita harus mempelajari sistem bilangan. Jadi pada dasarnya komputer itu tidak jauh dari matematika karena dia ada di dalam bilangan ya. Dan sistem bilangan yang akan kita pelajari nanti di sini ada 4 ya. Tapi yang satu teman-teman sudah familiar sekali, sudah diajarkan sejak duduk di bangku TK ya. Nah, jadi yang satu ini tidak usah kita pelajari ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita pahami dulu konsep dasar sistem dari sebuah bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, dengan sistem bilangan ini kita bisa tahu, kita nanti bisa membuat suatu tolok ukur ya. Jadi nilai 1 itu lebih rendah daripada nilai 100. Kemudian nanti nilai 10 itu lebih tinggi daripada nilai 5. Nah, jadi suatu besaran, suatu cara untuk mewakili besaran. Besar mana nilainya? Oke ya. Kemudian sistem bilangan adalah
cara untuk menuliskan ataupun mengkodekan suatu bilangan. Nah, sistem bilangan, cara untuk menuliskan suatu bilangan, ini pengertian yang lainnya. Terus konsep dasar dari sistem bilangan itu dikarakteristikkan oleh basis ya, ataupun redik. Nah, konsep dasarnya. Kemudian ada absolute digit, kemudian ada position value yang dituliskan seperti itu. A kali B pangkat N, di mana A itu adalah absolute digit ya. Kemudian B itu adalah basisnya, kemudian N itu adalah position value. Nah, basis digunakan sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Baik teman-teman, langsung kita memahami ada 4 bilangan yang sering digunakan. Ada bilangan desimal, ini yang saya katakan sudah familiar sejak TK. Kemudian ada bilangan biner, dan akan kita bahas pada pertemuan hari ini beserta konversinya nanti ke dalam bilangan desimal, agar kita tahu bilangan biner tersebut itu tuh nilainya berapa. Ya, seperti bahasa Jepang ya misalkan ya, ataupun bahasa Korea, kalau kita tidak memahami, kita tahu bentuknya seperti itu, tapi kita tidak bisa membacanya. Nah, nanti juga sama kalau teman-teman di sini belum familiar dengan bilangan biner, ya kita tahu itu tuh bilangan biner, dia hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1, tetapi kita tidak bisa membacanya, itu besarnya itu berapa nilainya. Nah, maka dari itu nanti kita coba biner ini diubah ke dalam desimal. Dan minggu depan kita masih di biner ya, minggu depan di biner, kemudian seterusnya nanti ada oktal dan heksadesimal. Oke teman-teman, langsung saja di sini sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita ya, karena kita sering sekali menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini menggunakan basis 10. Ya, apa itu basis? Nah, kalau istilah gampangnya itu dia memiliki 10 simbol. Ya, basis itu simbol lah kalau saya menyebutnya seperti itu. Jadi sistem bilangan desimal ada 10 simbol berbasis 10. Nah, simbolnya apa saja? Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya kan? Nah, kalau 10 berarti kan terdiri dari simbol 1 dan simbol 0. Oke ya, jadi dasarnya itu kan dia memiliki 10 simbol dari 0 sampai 9. Nah, terus dasar penulisan bentuk nilai desimal dapat berupa integer, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Oke ya, semuanya sudah tahu dengan bilangan desimal, maka saya nggak usah otak-atik lagi. Ya nanti malah kembali ke pelajaran TK ya. Untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan desimal, saya yakin Anda semua sudah bisa ya. Oke, ini contohnya ya untuk nilai bobotnya. Misalkan ada angka desimal 5185 ya, 68. Kemudian di sini ada angka 10 yang ditulis agak kecil. Itu tuh adalah basisnya teman-teman. Jadi kita mengetahui bahwa angka ini adalah angka desimal. Ya teman-teman, jadi harus menghafalnya. Untuk desimal itu basisnya berapa. Kemudian nanti untuk biner basisnya berapa. Heksa basisnya berapa, oktal basisnya berapa, harus dihafal ya. Nah, untuk mengetahui bobotnya, tadi kan ada A kali B pangkat N. Nah, tekniknya seperti ini. Ya, kalau di dalam bilangan desimal, itu ya kayaknya hanya mengetahui ya, bahwa di bagian 5 ini dia merupakan ribuan ya. Kemudian yang 1 di sini adalah bagian ratusan. Kemudian yang 8 ini adalah bagian puluhan. 5 di terakhir itu adalah bagian satuan. Nah, kemudian yang 6 setelah koma itu dia nanti dikalikan dengan 0,1 ya. Kemudian semakin ke kanan angka di belakang komanya semakin banyak, 0,001. Misalkan di sini ada angka lagi berarti dikalikan dengan 0,001 dan seterusnya. Oke, ini untuk bilangan desimal. Terus contoh bilangan desimal ya. Ini cara lainnya untuk penulisannya. Seperti itu. Nah, jadi pada digit paling kiri, paling kanan setelah koma itu nanti dikalikan dengan 10 ya. Kenapa dikalikan 10? Karena desimal adalah bilangan yang berbasis 10. Jadi di sini dia dikalikan dengan 10 ya. 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 dan seterusnya. Bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya adalah 1 teman-teman.
Ya, seluruh bilangan yang berpangkat 0 nilainya adalah 1. Coba teman-teman cek aja di dalam kalkulator ya kalau nggak percaya. Dan semakin ke kiri, nilai perpangkatannya itu semakin tinggi. 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya ya. 5, 6, 7, 8 tergantung dari jumlah berapa banyak digit yang ada di dalam bilangan tersebut. Nah, kemudian bilangan yang kedua ada bilangan biner. Bilangan yang bisa dimengerti oleh komputer ya. Bisa dimengerti oleh komputer. Kalau yang bisa dimengerti oleh wanita biasanya sih buaya ya. Oke teman-teman ya, jadi sistem bilangan biner itu menggunakan basis 2. Kalau tadi menggunakan basis 10 ada 10 simbol. Terus kalau di dalam biner dia ada basis 2, berarti hanya ada 2 simbol. Apa itu simbolnya? Simbolnya adalah angka 0 dan angka 1. Ya, hanya ada 2 angka itu saja, tetapi kita bisa juga untuk memberikan besaran ya, besaran nilai dari 0 sampai tak terhingga ya. Jadi nggak hanya angka 1, kemudian 10, 11, 101 ya, 111, nggak hanya angka-angka yang terdiri dari 0 dan 1 saja teman-teman. Tapi dia juga bisa untuk menyusun angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan seterusnya. Nah, penulisan base atau radic dituliskan setelah absolute digit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dikasih kode 2 di bagian belakangnya. Oke ya. Ini artinya kan tadi basisnya. Kalau 10 berarti dia bilangan desimal. Tapi kalau 2 seperti ini berarti dia adalah bilangan biner, karena bilangan biner itu basisnya ada 2 ya. Ada 2 simbol 0 dan 1. Oke, ini contoh bilangan biner, dia ada 1, 0, 0, 1, 1. Nah, dia juga ada bisa menggunakan koma 0, 1. Nah, kemudian nanti di sini untuk mengetahui bobotnya dia dikalikan dengan 2 pangkat n ya. 2-nya itu karena dia basis 2. Kalau tadi di dalam desimal dia dikalikan dengan 10 karena dia memiliki basis 10. Oke, ini lebih lanjut nanti kita pelajari setelah kita mengetahui bilangan oktal dan heksadesimal. Oke, ini teman-teman ada bilangan biner yang mana nanti teman-teman bisa lihat ya. Untuk desimal 0 itu binernya adalah 0000 ya, ataupun juga 1 digit juga bisa ya. Jadi hanya 0 gitu saja sudah sama. Karena 0 di depan itu kan tidak memiliki nilai ya. Misalkan angka desimal 01 dengan 1 gitu saja kan nilainya sama. Kemudian kalau 1 di dalam desimal itu juga sama ya. Jadi kalau 0 dan 1 desimal itu sama dengan biner ya. Terus untuk 2 sekarang. Nah, kalau 2 satunya itu bergeser ke kiri 1 digit. Nah, terus yang paling akhir dia ubah ke 0 lagi. Ya, 0010 itu adalah 2. Atau kalau seperti ini ya. 10 basis 2 itu adalah nilainya adalah 2 basis 10 ya, atau 2 desimal. Kemudian kalau 3 adalah 11, 4, 100, yang 5 101. Ya, coba ini dipahami ya. Dan setelah ini, setelah 15 111 dia berubah menjadi 6 bit, 6 digit ya, 10000. 17-nya yang terakhir di sini diubah menjadi 1. 18-nya digeser ya, satunya digeser, yang akhir menjadi 0. 19-nya yang 0 dipenuhi dulu menjadi 1. Nah, setelah 11 seperti itu, dia satunya bergeser ke sini. Ya. Terus kalau di sini 22, nah, menjadi berapa ini? 10 masih sama ya depannya. Terus 1 ya, ini terakhirnya sudah 1, berarti dia digeser ke kiri. Di sini menjadi 1 dan 1 yang digeser itu berubah menjadi 0. Oke, 10 110. Kalau 23 10 1 10 1 1 yang terakhirnya 1 ya, 1 1 1. Nah, seperti itu teman-teman untuk
penambahan nilai biner. Terus misalkan nanti ada bilangan 1000 desimal akan kita ubah menjadi biner. Caranya bagaimana? Apa kita harus mengurutkan 23, 24 ya, 25, 26, 27 seterusnya. Nah, nanti ada tekniknya untuk konversi dari biner ke desimal ataupun dari desimal ke dalam biner. Oke, yang ketiga ada bilangan oktal ya, basis 8. Dia menggunakan 8 simbol. Ada simbol 0 sampai 7. Jadi di dalam oktal itu enggak ada simbol 8 dan 9. Ya. Dan contohnya tulisannya itu seperti ini, 735,4 ya, dan di belakangnya ini basisnya yaitu 8. Oke, jadi di dalam oktal karena tidak ada 8 dan 9, maka nilainya setelah 7 itu ya langsung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Setelah 17 juga tidak ada 18, 19, dia langsung ke 20. Jadi desimal 8 itu nilai oktalnya adalah 10 ya. Nanti juga sama, tidak ada nilai 80, 81, 82 sampai 99 itu enggak ada. Ya, jadi langsung loncat dari 77 ya. Dari 77 dia langsung loncat ke 100 ya, karena nggak ada 78 ya, dan 79, 80 sampai 99 tidak ada. Oke ya, sistem bilangan heksadesimal. Nah, dia memiliki 16 simbol, ada basis 16. Simbolnya adalah angka 0 sampai 9, kemudian untuk 10-nya itu diwakili dengan huruf A. Ya, 11B, 12-nya C, 13-nya D, 14E, dan 15F. Nah, digunakan dalam sistem komputer juga ini, biasanya familiar sekali dengan kode warna ya, ataupun suatu value di dalam pemrograman web ataupun pemrograman yang lainnya. Nah, untuk penulisannya sama ya, dia ditulis basisnya itu agak sedikit kecil ke bawah, atau bisa juga ditulis dengan menggunakan tanda kurung. Nah, seperti ini. Nah, ditulis di dalam kurung. Oke. Nah, ini ada tabel bilangan yang mana teman-teman paling enggak teman-teman memiliki catatan ini. Ya, harus dicatat di dalam buku. Ya, syukur-syukur kalau dihafalkan. Cukup mudah untuk menghafalkannya ya. Kalau kita awangan mungkin nggak bisa, tapi kita menuliskan urut ya, menuliskan dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dilihat perubahannya siap binernya. 11, 100, 101, 110, 111. Jadi istilahnya itu melengkapi angka 1 di bagian dari yang kanan dulu ya, salah satunya itu lengkap, setelah digit yang terakhir itu 111, dia geser ke kiri. Nah, coba dilihat, dicermati nih ya, mungkin nanti cara Anda untuk memahaminya berbeda dengan cara saya ya, perubahan nilainya setiap satu digit itu bagaimana. Terus kalau di oktal cukup mudah sekali ya, jadi setelah 7 dia langsung 10 sampai 17. Heksa juga mudah, 0 sampai 9, seterusnya A, B, C, D, E, F. Nilai tertingginya adalah F ya teman-teman. F itu untuk 15, bukan 16. 16 itu adalah basisnya. Nilai tertingginya adalah 15, yaitu huruf F. Sama di oktal, basisnya 8, tapi nilai tertingginya adalah 7, bukan 8. Biner juga sama, basisnya 2, nilai tertingginya adalah 1. Jadi nilai tertinggi dari masing-masing bilangan itu adalah nilai basis dikurangi 1. Desimal, basisnya ada 10, nilai tertingginya adalah 9. Ya, basis dikurangi 1. Baik, itu mengenai pengertian dari sistem bilangan. Ada 4 bilangan yang sudah kita ketahui, dan sekarang kita coba konversi dari biner ke desimal dan desimal ke biner. Ya, dimulai dari biner ke desimal dulu. Misalkan ada angka biner, nanti disuruh membaca ya. Kalau kita belum tahu kan susah nanti untuk mengetahuinya itu angka berapa. Nah, jadi nanti kita bisa konversi ke dalam biner, dalam desimal. Position value dalam sistem bilangan biner merupakan perpangkatan dari nilai 2 ya. Jadi kalau biner ke desimal dia dikalikan dengan 2 pangkat n ya. Pangkat n itu dimulai dari 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Atau ada contoh seperti ini ya, 1001 basis 2, artinya dia bilangan biner, disuruh mengubah ke dalam basis 10
ya, disuruh mengubah ke desimal. Nah, tekniknya adalah seperti ini. Jadi bilangan yang paling belakang, yang paling kanan, dia dikalikan dengan nilai basis biner, yaitu dengan 2. Tapi 2 ini dipangkatkan dengan 0. Dimulai dari 0, kemudian nanti semakin ke kiri dikalikan dengan 1, 2, 3, nilai pangkatnya bertambah. Ya, tadi ingat bilangan yang berpangkat 0 itu adalah, atau nilainya adalah 1 ya. Nah, oke, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 1, 0 dikalikan 2 sama dengan 0. Ya, 0 ini dari soal. Kemudian 0 lagi, ya soalnya seperti itu, dikalikan 2 pangkat 2, dikalikan dengan 4. Hasilnya juga 0. Terus 1 dikalikan 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 kan 8 ya. 1 kali 8 hasilnya adalah 8. Dan hasil dari perkalian tadi kita jumlahkan. 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 8. Hasilnya adalah 9. Nah, jadi 1001 di dalam biner itu sama dengan 9 ya, desimal. Oke, kita bisa mengetahui angka ini adalah angka 9. Ya, kalau kita sudah hafal nggak masalah ya, kita nggak usah hitung seperti ini, sudah tahu. Ya, sama halnya ketika kita saat ini sudah tahu kalau ini itu adalah angka 9. Tapi dulu waktu TK, waktu pertama kali masuk TK, kita nggak tahu ini tuh angka berapa. Ya, mungkin ada yang menyebutnya 6 ataupun menyebutkan selain 9 ya, karena kita belum tahu. Sama halnya di sini, kita belum tahu ini tuh nilai berapa, karena kita masih kenalan saat ini. Mungkin yang dulu dari komputer sudah kenal ini ya, ini angka berapa. Tapi saya yakin juga ada beberapa yang lupa ya, meskipun dulu di komputer sudah hafal banget waktu di SMK dulu, tapi karena jarang digunakan ya, karena kan nilai biner ini tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi pasti ada yang lupa. Oke, ini cara pengonversian dari biner ke desimal. Nah, mungkin ada contoh lagi di sini biar teman-teman lebih bisa memahami ya. Ada angka yang menggunakan koma sekarang, 110,111,01. Basis 2 disuruh mengubah ke basis 10. Ingat tadi ya, kita menggunakan perpangkatan seperti itu ya, atau kita juga bisa tulis seperti ini. Nah, position value itu adalah nilai perpangkatan ini ya, dimulai dari kanan dan dimulai dari pangkat 0. Nah, dimulai dari kanan itu tapi sebelum koma, jadi di sini ya, di angka 1 ini. Oke, ini nilai position value-nya, digitnya ya. Oke. Ini kan nanti kita kalikan dengan 1 ya, nah kalikan dengan 1 di sini ya. Ini kalikan 1, ini kalikan 1, ini kalikan 1 juga. Terus yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat kita kalikan 8, yang kelima kita kalikan 16 ya, atau kita tulis seperti ini. Ini nilai binernya di soal 11010111,01. Nah, kita kalikan dengan nilai position value. Nilai position value ini sebenarnya dari ini ya, yang sudah saya hitung. 2 pangkat min 2 sama dengan 0,25. 2 pangkat 1, 0,5 ini sudah saya hitungkan dulu. Nah, kemudian nanti yang berwarna merah ini saya indikasikan dia sebagai 0 ya di dalam soalnya. Jadi dia tidak usah dihitung, otomatis kan dia hasilnya 0 ya. Ya, nggak usah diikut sertakan. Ya, jadi yang dijumlahkan itu adalah yang hijau-hijau ini. 0,25 ditambah 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 16 ya, dan hasilnya adalah seperti ini ya. Agak halang ya. Oke, sebentar saya perlihatkan dulu. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. 128 tambah 64 tambah 16 ya, kemudian tambah 4 tambah 2 tambah 1 dan tambah 0,25. Nah, untuk perpangkatan yang ada di bagian kanan koma itu nilainya adalah pangkat min 1 ya, semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Pangkat min 1, pangkat min 2, pangkat min 3, pangkat min 4. Nah, jadi semakin ke kanan semakin kecil. Min 1 dengan min 2 kecil mana teman-teman? Kecil min 2 ya. Jadi hutang 2 itu lebih kecil daripada hutang 1. Maksudnya kalau kita melihat dari besarannya. Baik, ini cara konversi dari biner ke desimal. Mungkin bagi teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan bisa komentar video ini ataupun bisa menghubungi saya di WhatsApp di hari dan jam kerja.
Nah, selanjutnya mengubah dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Contohnya ada 77 basis 10, suruh mengubah ke dalam basis 2. Nah, cara mengubah bilangan desimal ke biner yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan nilai 2 atau basisnya ya. Kalau tadi biner ke desimal itu dikali dengan 2 pangkat n, ya dikali dengan 2. Tapi kalau kebalikannya sekarang, dari desimal ke biner itu dibagi dengan 2. Nah, contohnya ya, 77 dibagi dengan 2 itu kan sama dengan 38. Nah, tetapi di sini yang kita hitung, yang kita catat adalah modulusnya. Teman-teman tahu modulus? Modulus adalah sisa bagi. Ya, misalkan 9 dibagi 2. Ya, 9 dibagi 2 itu hasilnya kan adalah 4,5 ya. Tapi di sini yang Anda catat jangan 4,5 tapi 4-nya saja. Dan dia sisa 1. Ya, karena kan 2 kali 4 sama dengan 8. Padahal tadi perintahnya 9 dibagi 2. Nah, modulusnya itu adalah 1. Sama halnya di sini 77 dibagi 2 sama dengan 38. 38 ini jika dikalikan 2 hasilnya adalah 76. Jadi dia sisa 1. Oke, nilai 1 ini nantinya akan kita tulis sebagai hasil binernya. Ya, terus 38 ini kita bagi lagi dengan 2. Ya, intinya dia dibagi 2 terus. 38 bagi 2 sama dengan 19. Sisa 0 karena 19 dikalikan 2 itu hasilnya adalah 38. Pas ya, kurang nggak sisa. Jadi sisanya kita tulis 0. Meskipun sisa 0 kita tetap tulis dia ya. Kemudian 19 di situ kita bagi lagi menjadi dengan 2. 19 bagi 2 sama dengan 9. Sisa 1 karena 9 dikalikan 2 itu adalah 18 ya. Jadi sisa 1. Terus 9 bagi 2 hasilnya adalah 4 ya. 4 kali 2 itu kan 8. Jadi sisa 1. Nah, terus 4 ya dibagi lagi dengan 2 sama dengan 2. Sisa 0 karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Pas ya. Terus 2 ini kita bagi lagi dengan 2 sama dengan 1 ya. Sisa 0 karena 2 dikali 2 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, terus kapan pembagian ini akan berakhir ya? Ini sampai sini dia berakhir. Kenapa nggak dibagi lagi dengan 2? 1 dibagi 2 ya. Ini sudah berakhir tahapan ini. Jadi proses pembagian ini akan berakhir ya ketika hasil pembagian, hasilnya itu yang di sini sudah kurang dari nilai basis. Kurang dari 2 atau basisnya ya. Nah, kurang dari 2 berarti mulai 1 ya, 1, 0 gitu. Kalau 2 itu masih dibagi lagi. Kan 2 itu bukan kurang dari 2, tapi 2 itu kan sama dengan 2. Jadi kurang dari 2. Proses pembagian ini akan berakhir. Ya, ini karena 1 sudah kurang dari 2, sehingga dia sudah selesai, jangan dibagi lagi 1 ini. Nah, setelah ini kita tulis hasilnya. Dimulai dari sisa yang terakhir ya, kemudian dia ke kanan terus ke atas ya. Penulisannya dari bawah, dari hasil pembagian terakhir, kemudian dari bawah ke atas. Nah, 10 0 11 01. Nah, 77 desimal itu nilai binernya adalah ini teman-teman. Kalau nggak percaya sekarang coba ya, dibalik 10 0 1 1 0 1 diubah ke dalam biner, diubah ke dalam desimal. Sekalian Anda mencoba ya, mencoba konversi dari biner ke desimal. Nanti hasilnya 77 enggak. Nah. Baik. Contoh lain biar teman-teman lebih bisa memahami, ada 98 desimal disuruh mengubah ke dalam biner ya. Jadi kita tulis 98 dibagi 2 sama dengan 49, sisa 0. Ya, 49 kali 2 kan 98, jadi sisanya 0. Terus 49 dibagi 2 hasilnya 24, sisa 1. Karena 24 dikalikan 2 hasilnya 48 ya. Terus karena 24 itu kan masih di atas 2, jadi 24 ini kita bagi lagi dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, sisa 0 ya. 12 masih
di atasnya 2. Jadi kita bagi lagi. 12 bagi 2 sama dengan 6, sisa 0. Ya, karena 6 dikalikan 2 hasilnya 12. Dan selanjutnya 6 karena masih di atas 2, kita bagi lagi 6 ini dengan 2. Ya, 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 kali 2 kan 6, pas ya. Terus 3 ini kan masih di atasnya 2. Jadi kita bagi lagi 3 bagi 2 ya, sama dengan 1 dan sisa 1. Oke, hasilnya sudah 1 di sini. 1 itu kurang dari 2, sehingga kita sudah tidak perlu membaginya. Tahap ini sudah selesai. Kita tinggal menulis saja dari bawah ya ke atas 11001010. Nah, jadi 98 desimal itu sama saja dengan 11000010. Warnanya sudah saya buat berbeda-beda untuk mengidentifikasi satu yang kuning itu dari sini, kemudian satu merah itu dari sini ya. Jadi dari bawah ke kanan ke atas. Baik teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Dan di sini ada kuis, silahkan teman-teman nanti dijawab ya, apakah jawabannya benar atau salah. Nah, dan nanti teman-teman kita koreksi bersama ya. Nah, silahkan di pause dulu videonya, dikerjakan 1 sampai ada 8 kayaknya. Nah, ada 8 soal dan saya akan menghilang dulu. Oke, silahkan dikerjakan ya, di pause dulu, cuma menjawab benar atau salah itu saja, cukup mudah sekali. Ya baik teman-teman, kalau sudah terjawab semua silahkan di play kembali videonya dan mari kita bahas soal nomor 1. Isi dari CPU adalah unit aritmatika dan logika, unit kontrol dan unit memori. Benar atau salah teman-teman? Oke ya, jawabannya nomor 1 itu adalah benar. Nah, nomor 1 saya tulis di sini benar ya. Jadi dalamnya CPU itu ada unit ALU, unit kontrol dan unit memori. Kemudian soal nomor 2. Nilai level tertinggi dari piksel warna adalah 255. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar ya. Jadi nilai tertingginya 255. Tetapi kalau jumlah levelnya ada 256 ya. Kenapa demikian? Karena dia dimulai dari angka 0. Jumlah levelnya ada 256, tapi nilai level tertinggi 255. Oke, yang nomor 3, bahasa mesin disimbolkan dengan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Jawabannya adalah benar ya, seperti bilangan biner, hanya 0 dan 1. Terus yang keempat, bilangan oktal terdiri dari 8 digit yang disimbolkan dengan digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jawaban nomor 4 adalah salah. Nah, yang 8 ini dia tidak menggunakannya, tapi dia menggunakan angka 0. Ya, jadi nilai tertingginya itu adalah nilai basis dikurangi 1. 8 kurangi 1, nilai tertingginya adalah 7 dari setiap bilangan ya. Sama di biner juga sama, nilai basisnya 2. Nilai tertingginya adalah 2 min 1. Oke, seperti itu. Yang kelima, bilangan F pada sistem bilangan heksadesimal memiliki nilai posisi desimal yaitu 15. Nomor 5 adalah benar ya. Jadi A itu dimulai dari 10 teman-teman. Nah, jangan sampai salah. Biasanya ada kekeliruan ya. Jadi 1 sampai 10 itu disimbolkan dengan angka, kemudian A itu biasanya dimulai dari 11. Ada yang menghitungnya seperti itu. Kalau Anda menghitungnya seperti itu jelas salah ya. Karena A ini dimulai dari 10. A itu 10, B itu 11 ya. Jadi F itu adalah 15. Yang keenam, bit ketiga dari bilangan biner integer memiliki nilai bobot 2 pangkat 3. Bit ketiga, misalkan ada angka seperti ini 1/3, ini 2 pangkat 0 ya. Terus ini 2 pangkat 1, yang situ 2 pangkat 2. Oke, jadi jawaban yang nomor 6 ini adalah salah. Nomor 6 salah ya, yang benar adalah 2 pangkat 2 ya. Ini dihitung dari kanan, digit 1, digit 2, digit 3. Dan yang nomor 7, 10101 basis 2 biner diubah ke dalam desimal, hasilnya adalah 31.
Ya, benar atau salah? Nah, jawabannya adalah salah. Nah, yang benar adalah 21. Ya, yang masih salah coba dicek lagi. Yang benar adalah 21, teman-teman, bukan 31. Oke, dan yang terakhir, 16 desimal, ya, basis 10 desimal sama dengan 10000 biner. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah benar. Nah, bagi yang masih salah, coba diperiksa kembali, dicek jawaban Anda benar atau salah tadi. Oke, salahnya di mana? Diulangi lagi, dihitung ya. Oke, ini jawaban kuis dari nomor 1 sampai 8. Kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini ya. Bagi yang belum paham, bisa simak lagi video ini. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Masih membahas mengenai bilangan biner ya, ataupun sistem bilangan. Karena nanti ada juga bilangan oktal dan bilangan heksadesimal. Ya, saya Randy Kurniawan. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar ataupun bisa di kolom komentar Syakat ya, atau bisa menghubungi saya di saat jam dan hari kerja. Jangan lupa presensi di Syakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.